Slideshow. Oke. Ya, jadi materi kita hari ini adalah teknologi dan perkembangannya. Teknologi dan perkembangannya. Ini saya kutip ya, dari seperti saya katakan tadi, sumbernya adalah dari Volti, jadi ini memang saya kutip ya. Dikatakan oleh Rudy Volti di sini bahwa teknologi itu ya, technologies are developed and applied so that we can do things that not otherwise possible, or so that we can do them cheaper, faster, and more easily. Jadi teknologi itu kita kembangkan ya, kita develop itu sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang tanpa teknologi itu tidak bisa. Itu namanya not otherwise possible ya. Tapi karena dengan teknologi maka bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa terbang ya, karena ada pesawat terbang. Otherwise it is impossible gitu kan untuk kita bisa terbang ya kan kalau nggak pesawat. Nah, pesawat adalah teknologi yang memampukan kita untuk bisa terbang gitu. Nah ini technologies are developed and applied so that we can do things not otherwise possible. Jadi kita bisa melakukan ya yang kalau tidak dengan teknologi itu impossible gitu kan. Or so that we can do them cheaper, atau kita bisa melakukannya itu dengan lebih mudah, lebih murah ya, lebih cepat ya. Jadi cheaper, faster, and more easily. Jadi dengan teknologi tertentu kita bisa melakukannya jadi lebih murah, misalnya ya dalam dalam pabrik misalnya produksi gitu kan. Dengan adanya teknologi maka akan lalu banyak tenaga kerja yang tidak diperlukan gitu, sehingga bisa menghemat itu. Jadi lebih cheaper dan faster. Kalau dengan teknologi tentu bisa lebih cepat produksinya. Misalnya kayak panen aja gitu kan, kalau dengan alat harvester gitu kan bisa satu orang dalam waktu sekejap gitu ya bisa memanen itu dengan cepat gitu ya. Kemudian juga more easily, lebih mudah. Kalau tanpa teknologi mungkin kita sulit sekali ya, kayak menebang pohon ya, untuk berladang berpindah itu di tempatnya Rani di sana itu kan. Kalau dulu kita kan menebang pohon-pohon untuk berladang itu kan dengan tenaga kerja, peralatan semacam kampak gitu ya. Itu lama, untuk satu pohon aja bisa berapa lama untuk menebangnya gitu kan, untuk bisa berladang itu. Tapi dengan adanya teknologi misalnya gergaji ya, chainsaw itu bisa lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. Tenaganya juga tidak seberat. Jadi di bidang pertanian kita melihat banget gitu, misalnya hand traktor gitu ya, dibanding dengan pacul untuk menggemburkan tanah gitu ya, itu jauh sekali lebih mudah dan lebih cepat gitu ya. Lalu the capacity of human beings to employ technology set us apart from other creatures. Nah, ini dia. Jadi kemampuan, kapasitas kita sebagai manusia untuk menggunakan teknologi itu memisahkan kita ya, membedakan kita dari ciptaan-ciptaan yang lain. Katakanlah apa sih yang paling dekat katanya dengan manusia, simpanse mungkin ya. Tapi teknologinya nggak beranjak dari segitu-gitunya aja, dari zaman dulu gitu aja. Nggak ada teknologi simpanse yang menjadi lebih canggih gitu ya. Misalnya simpanse nggak bisa membuat kendaraan untuk dia bisa
itu berlari berjatuh. Connection is unstable. Suara saya kembali normal kah? Jelas. Sudah normal, Pak. Oke. Nanti kalau dia putus-putus, let me know ya. Kasih tahu Pak putus-putus supaya saya nggak lanjutkan ngomong terus padahal sebenarnya putus-putus gitu ya. Oke. So, jadi itulah saudara betapa teknologi ini ya dia membuat kita beda memang dengan creatures yang lain ya, ciptaan yang lain ya. Apapun juga Anda sebut aja yang paling dekat, yang paling konon katanya yang paling dekat dengan kita. Makanya dari sini aja sudah bisa kita lihat itu ketidakbenaran bahwa manusia itu berevolusi dari dari monyet atau dari apa gitu ya. Karena hewan-hewan tersebut nggak ada tuh evolusi terus. Oh, yang ini semakin bisa berkembang teknologinya misalnya. Itu kita lihat dari teknologi aja stuck gitu ya, nggak ada sedikit pun kemajuan yang bermakna seperti yang manusia lakukan. Jadi manusia memang luar biasa gitu ya, kemampuannya untuk menciptakan dan mengembangkan terus-menerus teknologi ini. Dan nanti kita lihat betapa dahsyat dampak dari teknologi itu ya. Nah, yang ini belum ada di slide yang sebelumnya itu ya. Ini saya tambahkan. In all in all, humankind is physically funny bunch, but compensating for these physical weaknesses is an intelligence that is the ultimate source of technology. Ya, jadi memang secara fisik sebetulnya kita ini lebih lemah loh dari berbagai hewan. Coba aja kita dengan harimau, singa, gajah gitu ya. Kekuatan kita jauh, kita juga nggak bisa terbang kayak burung gitu kan. Dengan ketajaman penglihatan dan kecepatan yang luar biasa, kita nggak bisa itu ya. Jadi sebetulnya secara physically kita ini adalah makhluk yang lemah gitu ya. Nah, tetapi itu dia hebatnya. Tetapi kita mempunyai intelligence ya, kecerdasan ya. Dan kecerdasan inilah yang pada ujungnya itu sebetulnya menjadi sumber dari teknologi. Mengapa? Karena memang teknologi itu kan berkembang dari pemikiran gitu ya. Orang menghadapi persoalan gitu kan, terus dipikirkan. Jadi memang intelligence ini, kecerdasan ini merupakan sumber ya, ultimate source. Kalau di bahasa Indonesia kan ultimate source itu jadi sumber pokok ya, ujungnya itu sebenarnya akar sumbernya kira-kira begitu. Itu adalah sebetulnya intelligence inilah sumber perkembangan dari teknologi ya. Dikatakan humans stand apart from all other animals in their ability to gain and transmit knowledge and to use this knowledge to develop tools and techniques. Ya, jadi kita itu berbeda memang dari semua animals ya, hewan-hewan yang lain dalam kemampuan kita itu ability to gain and transmit knowledge ya. Di kemampuan kita untuk mendapatkan, memperoleh pengetahuan dan mentransfernya dan menggunakan untuk membangun alat-alat dan teknik gitu ya. Nah, itu adalah jadi ini yang membuat kita manusia itu mampu mengembangkan teknologi. Jadi jangan lupa saudara, the ultimate source of technology itu adalah sebetulnya adalah intelligence, kemampuan kecerdasan kita, kecerdasan manusia. Nah, nanti ada tuh yang terakhir, nanti ada itu artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Nah, itu sudah era nanti 4.0 itu ya. Itu ditandai dengan AI ya, artificial intelligence. Jadi sekali lagi ini penting sekali kita pahami bahwa teknologi itu bukannya muncul tiba-tiba gitu ya, tetapi itu adalah hasil dari olah pikir ya, kemampuan manusia untuk berpikir, mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Karena tadi itu physically kita lemah, tapi kita punya intelligence yang
sebetulnya melampaui ya. Kalau menurut saya memang melampaui dari other animals gitu ya. Nah, perkembangan teknologi membuat kita jadi luar biasa gitu kan. Kita kagum, wow, teknologi yang terbaru yang membuat kagum itu, coba saya tanya Anda ya, apakah Anda mengikuti teknologi terbaru yang lagi heboh baru-baru di Amerika apa tuh? Ada yang ngikutin nggak? Apakah Anda mengikuti perkembangan apa namanya tentang space itu ya, yang dua orang terkaya itu kan pergi berwisata ke angkasa itu. Siapa itu? Ada yang tahu? Nggak ada yang mengikuti cerita itu? Lupa Pak namanya Pak. Lupa ya? Nggak ada yang ingat? Itu yang punya Amazon. Siapa tuh? Pendiri Amazon. Jeff apa? Pendiri. Iya, itu ya. Jeff Bezos sama yang satu lagi itu si apa itu? Saya kurang tahu dia apa ya itu. Richard siapa itu? Jadi mereka berlomba itu ya, space dengan apa teknologi itu ke angkasa, walaupun cuma sebentar, ternyata 10 menit gitu ya. Sehingga itu membuat kita kagum ya. Tapi sebetulnya teknologi juga ada unsur menakutkannya ya. Teknologi membuat manusia mampu terbang ke angkasa, ke bulan, berkomunikasi dengan cepat ya, teknologi komunikasi, internet, juga sistem pengobatan modern ya. Namun di lain pihak dampak negatif teknologi itu juga mengerikan ya. Misalnya seperti polusi ya, polusi global, kerusakan sumber daya alam, radiasi dari pabrik nuklir itu terjadi itu Chernobyl di Soviet dulu, kemudian adanya gas beracun yang bocor ya dari pabrik kimia di Bhopal, juga bom atom yang menghancurkan apa namanya Hiroshima, Nagasaki, dan juga senjata perang yang semakin berkembang itu semua adalah hasil dari teknologi ya. Jadi memang teknologi ini seperti pedang bermata dua ya. Di satu pihak dia mengagumkan, bayangkan saudara kalau misalnya dengan pesawat itu ya, apalagi Concorde punyanya si apa itu Prancis itu ya, kecepatannya luar biasa. Begitu juga dengan kereta api cepat ya yang punya Jepang itu ya, itu luar biasa itu kan, punya Cina juga ada sekarang. Bayangkan itu ya, itu memang mengagumkan ya, luar biasa. Terus tadi itu ya untuk ruang angkasa, wah ini sekarang unstable. Oke. Ya, jadi itu pihak memang dia luar biasa ya, membuat kemampuan yang luar biasa, kita terbang tadi itu yang saya katakan. Dengan pesawat itu kita bisa pagi ini kita sarapan di Bogor gitu kan. Siang nanti kita sudah berada di mana ya, sudah bisa berada di Hong Kong gitu. Malam kita sudah bisa berada di New York atau di mana di Amerika sana gitu ya. Dalam hitungan jam itu ya. Tapi ya tadi dia juga merupakan sumber yang juga menakutkan juga gitu. Jadi memang dia membuat kagum, tetapi juga ada unsur mengerikan, menakutkan gitu ya. Itulah teknologi ya. Nah, bahkan di dalam buku yang kita ini, yang si Rudy Polti ini, dia katakan bahwa kekejaman Hitler itu ternyata juga ditunjang oleh teknologi. Ditunjang oleh teknologi. Nah, ini ada ditulis di buku itu ya. Dikatakan bahwa apa namanya, the criminal events of these years were not only an outgrowth of Hitler's. Jadi bukan hanya, jadi kejahatan yang dilakukan oleh Hitler itu Nazi itu ya, bukan hanya karena dari Hitler yang jahat itu,
Tapi juga the extent of the crimes was also to the fact that Hitler was the first to be able to employ the implements of technology to multiply crime. Jadi itu kita siasakan itu apa namanya di kamp konsentrasi gitu kan, itu menggunakan teknologi tentu saja. Jadi kejahatan yang menggunakan teknologi yang luar biasa. Begitu juga kalau kita apa namanya misalnya apa ya pembunuhan massal dengan senjata itu kan, ada dengan kimia, ada dengan apa senapan gitu ya. Itu semua adalah penggunaan teknologi gitu ya. Jadi memang sangat mengerikan. Nah, walaupun banyak dampak negatif teknologi, namun secara umum teknologi dipandang positif oleh masyarakat. Tentu oleh kita semua. Saya pikir kita sepakat ya, bahwa walaupun tadi itu dia bagaikan pedang bermata dua, tapi toh kita tetap lebih melihat banyak positifnya. Nggak mungkin kita mundur begitu kan. Walaupun kalau dikatakan Rudi Volti sih pandangan positif terhadap teknologi ini lebih didasarkan pada keyakinan daripada pemahaman. Oke, kalau saya pikir sih bukan pada keyakinan saja, tetapi berdasarkan fakta empiris. Ya. Memang kita lihat kok dengan teknologi ini kita jauh lebih mudah gitu. Bayangkan ya, kalau kita harus jalan kaki dibandingkan dengan naik mobil ya kan, ya pastilah lebih cepat naik mobil, lebih enak naik mobil gitu kan. Sekarang aja kita bisa kuliah seperti ini, ada tadi siapa tadi yang di Sumatera Barat kan, kita bisa kuliah bersama-sama. Ada Rani yang di Tamiang Layang di Kalimantan Tengah, tapi kita bisa bersama-sama. Saya di Bogor di sini memberikan kuliah gitu kan. Nah itu kan karena teknologi. Nggak mungkin kita bayangkan saudara kalau nggak ada teknologi ini, ketika terjadi pandemik seperti ini apa yang bisa kita lakukan ya. Nggak kebayang tuh kuliahnya, berarti macet 1,5 tahun, nggak ada kuliah gitu ya, 1,5 tahun. Seperti apa itu ya, tapi ini teknologi ini yang membuat kita bisa kuliah tetap bisa berjalan walaupun pandemi gitu ya. Anda di mana-mana, ada di mana-mana, tapi kita bisa bersama-sama ikut kuliah. Jadi realitas ini menurut saya, jadi bukan hanya sekedar keyakinan, kalau menurut saya bukan keyakinan saja, tapi memang fakta. Mohon maaf Pak, masih di mute. Iya betul, masih mute. Gara-gara saya udah terlempar 1 kali, sekarang saya kembali lagi. Aduh, ini jaringan ini. Parah ini, parah. Nggak bisa smooth kuliahnya. Oke, saya lanjutkan ya. Your internet connection is unstable. Paling tidak dalam pemahaman pengalaman kita ya, kira begitu ya.
pengertian teknologi, apakah ada mau bertanya? Kalau ada yang kan atau berkomentar, boleh. So far, ada yang mau kasih komen atau pertanyaan? Hisan Arieva, apa ada komen Hisan? Sejauh ini belum ada Bapak, masih Oh, perlu iya. baca-baca lagi materinya. Iya. Oh iya, Hisan ada adeknya ikut kuliah si dedeknya. Hisan di Bapak mana? izin bertanya. Oh ya, siapa itu yang bertanya? Trisna ya? Iya, Pak. Ya, mangga Trisna. Saya izin bertanya terkait dengan tadi ya Pak, ada pengertian teknologi yang ditunjang dengan pengorganisasian atau organisasi. Nah, sebelumnya juga sudah menyimak dari video itu kan ada organisasi, ada sistem ya Pak ya. Tapi Ya. untuk organisasi ini sendiri, apakah teknologinya itu ditunjang dari kinerjanya atau pengorganisasiannya atau seperti apa Pak untuk organisasi ini? Gitu. Oke, pertanyaannya akan segera dijawab melalui uraian yang berikut ya. Tapi sementara kalau ada pertanyaan yang lain dari yang sudah saya uraikan dulu, kalau pertanyaannya Trisna itu akan segera terjawab di dalam slide berikut. Ada dari yang slide yang sudah? Komen pengalaman Anda dengan teknologi? Anda ini kan generasi milenial yang semuanya sangat-sangat ini dengan teknologi ya. Semuanya pasti tergantung pada teknologi. Oke, nggak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Kalau gitu sekalian menjawab. Oh ya, Fadila. Ya. Kan tadi dijelasin di slide-slide awal itu teknologi bikin kagum sekaligus menakutkan. Menakutkan itu karena menyebabkan kehancuran Pak, kayak polusi terus SDA semakin terkuras gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini berarti itu akan menyebabkan terus SDA itu akan terkuras gitu Pak. Nah, itu sejauh mana sih Pak SDA itu, apakah nanti SDA bakal habis atau dunia ini akan mengalami kehancuran dengan perkembangan teknologi apa gimana Pak? Terima kasih Pak. Asik, itu pertanyaan yang bagus. Anda nanti dapat atau sudah ya dapat salah satu topik tentang modernisasi ekologi ya, ecological modernization, saya kira itu Bu Rina ya. Nah, itu membahas antara lain bahwa teknologi sekarang bidang industri dan sebagainya juga sudah dikembangkan untuk ini juga untuk mengatasi persoalan lingkungan gitu ya. Jadi teknologi memang tidak saja hanya merusak lingkungan, tapi dikembangkan juga teknologi yang lebih green ya, green technology gitu kan. Bagaimana supaya misalnya penggunaan air gitu kayak kemarin di apa yang kita minggu lalu ya di video singkat itu, penggunaan air yang precise gitu misalnya. Nah, itu kan berarti kan menghemat air gitu ya. Sehingga tidak wasting gitu ya. Nah, banyak sebetulnya teknologi-teknologi yang juga dikembangkan untuk supaya lebih ramah lingkungan, kira begitu ya, lebih ramah lingkungan. Nah, itu in general teknologi itu memang bukan hanya merusak juga ya, tetapi yang merusak pasti tetap gitu ya. Teknologi itu bagaimanapun juga yang merusak itu tetap pasti, misalnya seperti teknologi untuk eksploitasi sumber daya alam itu kan sebenarnya merusak tentu saja gitu ya. Tetapi ya sekali lagi teknologi juga semakin ke sini dikembangkan untuk misalnya termasuk green ini ya, greenhouse ya.
bagaimana kita bisa berproduksi gitu tanpa harus menggunakan lahan yang luas gitu kan, dengan high tech gitu ya. Nah, itu sebetulnya juga mengurangi tekanan ya terhadap sumber daya alam gitu kan. Kemudian budidaya misalnya ya, budidaya di bidang perikanan misalnya, sehingga mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan di laut misalnya dengan adanya sistem apa itu ya, ranching atau apa, sea ranch gitu ya. Nah, itu sebetulnya ada teknologi, jadi ada teknologi memang dikembangkan juga untuk mengurangi tingkat kerusakan. Nah, itu sebenarnya di minggu keberapa gitu nanti akan dibahas itu ya, saya kira setelah mungkin ya nanti. Nah, jadi itu ya. Tapi kalau in the long term, jangka panjang ke depannya, memang sebetulnya ya sesederhana apapun teknologi cepat atau lambat sekira ya, karena perkembangan manusia yang juga semakin bertambah gitu ya, pasti sih tekanan terhadap sumber daya alam itu akan terus meningkat gitu. Nah, kapan berakhirnya? Apakah limits itu kan ada limits to growth ya, ada batas pertumbuhan. Apakah batas itu bisa ini sekarang ada juga istilah ekonomi donat ya, donut ekonomi ya. Nah, itu kan karena dilihat alam ini seperti donat gitu kan, ada batasnya gitu. Sehingga kalau kita eksploitasi melebihi batas, ini nanti bisa kolaps gitu kan. Nah, itu sekarang berkembang pemikiran donat ekonomi itu ya. Nah, jadi memang kita tidak tahu persis ya sejauh mana donat ini apakah stick di sini atau karena teknologi juga bisa memperbesar kue donatnya sehingga donatnya makin besar gitu ya, kemampuan untuk bertumbuhnya masih ada. Nah, itu isu-isu yang sangat menarik dan saya kira itu masih semua dalam ini ya, dalam prediksi dan sebagainya. Kita tidak tahu kapan sebetulnya dunia ini akan kolaps gitu karena habis sumber dayanya gitu, atau kalau di dalam agama gitu barangkali kiamat gitu ya, saya nggak tahu juga itu. Nah, itu memang kita tidak usah terlalu sampai jauh ke situ gitu ya. Jadi tapi ya tadi intinya teknologi memang bisa sangat-sangat punya kemampuan untuk merusak sumber daya alam, tetapi juga dengan kesadaran itu kita bisa mengurangi dan juga bisa menciptakan teknologi yang lebih mengurangi tekanan dan lebih ramah lingkungan. Oke, terima kasih Fadila untuk pertanyaan. Sementara saya kira saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya balik lagi boleh. Tapi saya ingin lanjutkan, takutnya nggak selesai. Nah, ini yang tadi ditanyakan ya oleh siapa tadi? Trisna ya. Jadi ini pengertian teknologi. Nah, dijelaskan bahwa pengertian teknologi tidak terbatas hanya alat dan teknik. Jadi teknologi menurut Volti ini tidak hanya persoalan alat dan teknologi. Sekali lagi tidak hanya. Tetapi dia mencakup organisasi. Mengapa? Karena dalam membuat satu alat gitu ya, suatu alat itu sebetulnya udah melibatkan banyak pihak gitu kan. Perkembangan, produksi dan penggunaan teknologi teknik gitu ya, teknologi itu melibatkan banyak pihak. Seperti misalnya membuat pot aja diberikan contoh di situ. Itu kan udah melibatkan supplier dari bahannya, kemudian nanti ada proses pemasaran dan seterusnya gitu ya. Jadi sebetulnya untuk membuat itu aja sudah melibatkan banyak pihak. Karena itu lalu dikatakan teknologi itu juga mengandung aspek, ada unsur organisasi, pengorganisasian ya. Pengorganisasian karena dia melibatkan berbagai pihak itu dalam proses. Apalagi kalau teknologi yang lebih canggih kayak komputer misalnya, wah komputer itu dari mana-mana chipsnya. Mobil misalnya, kadang-kadang kalau mobil kan bisa itu ya, berbagai spare part-nya itu dibuat bahkan di negara yang bisa berbeda gitu ya. Nah, sehingga itu merupakan organisasi dalam proses pembuatan mobil itu. Dan kalau kita lihat dia dibuat di pabrik, apalagi itu sudah organisasi jelas, ada manajer segala macam, ada mandor, ada pekerja dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu sudah jelas merupakan aspek organisasinya gitu ya. Tapi yang sederhana pun sudah melibatkan juga, itu yang dikatakan di dalam penjelasan si Rudy Volti itu ya. Nah, itu pengertian teknologi itu sekali lagi bukan teknik, tapi ada unsur organisasi
dikatakan for a technology to be developed and used, the energies and skills of many individuals have to be combined and coordinated through some system of organization. Jadi ada banyak ya untuk bisa membuat develop satu teknologi gitu ya. Ada energy, skills gitu ya, ada orang. An organizational system allows the integration of diffuse human material inputs and for the attainment of particular task. Ya, jadi dengan organisasi itulah bisa diintegrasi ya orang yang banyak tadi dengan berbagai keahlian, pengetahuan, skill dan sebagainya ya. Itu diorganize melalui organisasi dalam proses produksinya. Nah, tapi kemudian lebih dari itu juga menurut si Polti ini bahwa teknologi juga bukan hanya organisasi, jadi dia bisa dilihat sebagai satu sistem. Mengapa? Karena when technology is seen as a combination of devices, skills, and organizational structure, it becomes natural think of it as a system. Jadi kita melihatnya sebagai sistem karena dia mencakup ya, meliputi berbagai aspek, ada device, peralatan, ada skill, ada orang-orang, terus ada struktur organisasinya. Nah, itu berarti dia merupakan sebuah sistem. Nah, kalau sistem kan ada satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang saling terkait satu sama lain gitu. Nah, jadi sebetulnya teknologi ini juga seperti itu, makanya dikatakan dia pun merupakan sebuah sistem. Nah, for an individual technology to operate effectively, more is required than the invention of a particular piece of hardware. It has to be supported by another element that are systematically interconnected ya. Jadi untuk satu teknologi itu bisa diproduce, digunakan secara efektif lebih daripada sekedar sebuah hardware ya, perangkat keras gitu ya. Tetapi itu harus disupport oleh elemen-elemen yang lain yang secara sistematis terkoneksi. Itu sebabnya lalu dia dikatakan juga sebagai sebuah sistem. Jadi itu sebetulnya teknologi itu rumit begitu sebetulnya, bukan hanya sekedar alat itu sendiri, tapi ada kait-mengkait ya orang-orang dengan skill, knowledge dan sebagainya. Nah, contoh ballpoint diberikan made of a variety of artificial materials and manufacture. The ballpoint pen could not only be produced through sophisticated industrial process. Jadi untuk sebuah ballpoint aja itu sudah melibatkan banyak aspek ya, materialnya dari mana. Coba aja Anda lihat ballpoint itu kan banyak elemen-elemennya, dan itu bisa melibatkan berbagai pihak dengan keahlian yang berbeda-beda. Nah, karena itu sekali lagi ini menjadi sebuah katakan sebagai satu sistem. Nah, jadi secara ini a technological system does not emerge at once ya, with every one of its component neatly. Jadi namanya juga sistem, teknologi sebagai sistem, maka tidak semua komponen itu berkembang atau muncul itu berbarengan lalu terintegrasi satu sama lain dengan mulus gitu ya. Tapi dia bisa saja terjadi yang satu lebih maju, yang lain kurang gitu ya. Nah, in addition to changes in tools, techniques and organization structures. Nah, ini penting sekali. Many social, psychological, economic, and political adjustment may be required for the support of a technological system. Jadi untuk suatu teknologi itu berkembang ya, itu selain alat-alat, teknik dan organisasi tadi, struktur organisasi, tapi banyak sosial, psikologi, ekonomi, politik itu yang mungkin perlu adjustment. Misalnya kayak tadi ya, penggunaan katakanlah yang sederhana ya di dalam pertanian dengan masuknya peralatan modern di pertanian, berarti itu kan ada penyesuaian, ada tenaga yang terlempar, ada tenaga yang harus skill baru yang diperlukan, ada dukungan politik segala macam, ada dimensi ekonomi karena itu menyangkut biaya, cost ya dan segala macam. Jadi berkembangnya satu dan mungkin juga ada perlawanan dari kelompok tertentu yang menolak penggunaan teknologi gitu ya dan sebagainya. Jadi itu rumit gitu ya. Jadi selain perubahan di toolsnya itu sendiri, peralatan dan tekniknya, tapi dan organisasi, tapi banyak aspek dari sosial,
psikologi, ekonomi, politik gitu ya. Yang perlu adjustment, yang perlu penyesuaian untuk sebuah teknologi itu bisa terus berkembang. Nah, kalau ada penolakan, ada kelompok yang tidak setuju, ada protes dan sebagainya, bisa jadi teknologi itu ditolak. Dan itu terjadi ya, itu sudah terjadi. Teknologi misalnya ditolak di satu tempat, itu di masyarakat, karena dianggap dia bisa merusak misalnya nilai-nilai budaya dan seterusnya. Nah, jadi dia membuat definisi teknologi yang secara komprehensif ini adalah seperti ini ya. Definisi teknologi yang dibuat, that use knowledge and organization to produce objects and techniques. Itulah pengertian dari teknologi adalah sebuah sistem yang diciptakan atau dibuat yang internet. Oke. Jadi kan pengetahuan dan objek dan teknik mencapai. Jadi misalnya untuk produksi pertanian itu tanya, maka diciptakan peralatan-peralatan pertanian yang canggih, alat produksi pertanian gitu ya. Nah, itu sekali lagi menggunakan pengetahuan, knowledge. Makanya tadi balik ke atas tadi soal intelligence tadi ya. Lalu ada organisasi gitu ya, yang barusan dibahas aspek dari ini sebagai satu sistem itu tadi, ada organisasinya, lalu untuk menghasilkan objek yaitu misalnya traktor atau apa teknik, di situ kan cara-caranya seperti apa gitu ya, untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya tadi peningkatan produksi pertanian. Nah, itu pengertian teknologi secara umum. Oke. Dari sini kita melihat komponennya ya, nampak ya, ada organisasi, ada knowledge ya, penting sekali knowledge itu dalam menciptakan satu teknologi. Lalu ada organisasi, di situ ada knowledge, ada ininya memang teknik dan alatnya gitu ya, tapi bukan hanya teknik dan alat. Oke, nah itu pengertian dari teknologi. Apakah ada komen atau pertanyaan untuk section 2 itu soal pengertian teknologi? Tadi mudah-mudahan pertanyaannya Trisna tadi terjawab ya, I hope so. Apakah terjawab Trisna dari pertanyaanmu tadi? Sudah Pak, sudah terjawab. Jadi lebih kepada menjalin ini apa ya, kerjasama antara satu sama lain ya Pak? Iya, ya karena itu melibatkan banyak pihak gitu ya, sehingga itu dikatakan dia sebagai organisasi. Jelas ya, kalau kita lihat tadi yang paling gampang kalau misalnya membuat teknologi, atau ini garment aja ya, teknologi untuk membuat kain, pakaian, dan sebagainya, itu kan banyak sekali, dan itu jelas organisasi, dan itu sebuah sistem gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik. Kalau tidak, kita lanjut dulu. Nanti Anda bisa tabung ya pertanyaan. Bisa juga nanti ada komen pertanyaan, boleh ditulis di chat ya, sehingga nanti waktu selesai section 3 saya bisa cek di chatnya. Anda bisa bertanya dari bagian manapun. Silahkan kalau supaya tidak membuang waktu untuk ini, bisa ditulis di chat sementara saya menjelaskan. Nah, teknologi sering digambar menjadi diasosiasi dengan kemajuan. Nah, sehingga ini kita bahas di sini kecanggihan teknologi dan gambaran tentang kemajuan. Dikatakan di dalam buku itu, the development of technology is inherently dynamic and cumulative process. Nah, jadi memang teknologi itu berkembang ya, dan dia dinamis. Makanya dia katakan dynamic and cumulative process. Nah, apa yang dimaksud dengan dynamic? Nah, it is dynamic because a technology is never perfect ya. There is always room for improvement. Jadi semua teknologi itu ada saja kurang ini gitu ya, sehingga dia dinamis. Misalnya tadi kayak hand traktor ya, itu dia berkembang. Oh, awalnya begini. Pesawat aja kan awalnya sederhana ya. Kemudian dikembangkan terus gitu ya, sehingga sampai yang seperti sekarang ini. Nah, itu dan sekarang pun saya kira masih terus gitu ya. Orang membuat supaya lebih nyaman lagi gitu ya. Lebih cepat lagi, kayak kereta tadi, ada yang kereta yang
Yang dulu kan itu dengan ini ya, dengan menggunakan bahan bakar coal ya, batu bara misalnya, dengan asap yang luar biasa. Lalu kemudian berkembang segala pakai listrik dan seterusnya. Tingkat kecepatan makin ini. Lihat Anda perkembangan dari sepeda motor aja ya, dari zaman yang awal, kalau Anda bisa punya koleksi ini ya, gambar-gambarnya dari awal sampai sekarang beda sekali itu. Jadi itu namanya dinamis ya. Jadi perkembangan teknologi itu sekali lagi dinamis, dia tidak statik tapi dinamis. Berkembang terus karena apa? Tadi ada pemikiran, tadi soal intelligence tadi, ada pemikiran-pemikiran yang terus ini untuk membuat supaya lebih nyaman lagi. Dari segi model aja, kalau Anda lihat model dari mobil misalnya juga ya, wah itu sudah jauh sekali beda dengan awal-awal. Ya. Lalu selain dynamic tadi dikatakan juga kumulatif. Nah, it is cumulative for one advance paves the way for another. Jadi dia kumulatif itu karena apa? Karena ya tadi sekali yang ini sudah dibuat, lalu nanti dibangun atas dasar yang sudah ada itu, bukan dari nol lagi. Jadi improvement terus gitu ya. Karena itu dia bersifat kumulatif. Diperbaiki gitu apa yang sudah ada. Itu kumulatif. Jadi dia tambah terus gitu, berakumulasi. Nah, itu ciri-ciri kecanggihan. Jadi selain dinamik berubah tapi juga kumulatif. Dia itu ya sekali lagi bukan semuanya dari awal, terus bertambah dari apa yang sudah ada. Nah, the dynamic and cumulative nature of technology, technological change set it apart from many other human endeavors. Nah, jadi karakteristik dinamis dan kumulatif ini membuat perkembangan teknologi ini, perubahan teknologi ini dikatakan jadi berbeda ya dari beberapa hal yang lain ya. Manusia kan tidak semuanya aspek-aspek dari kemanusiaan itu yang sifatnya upaya-upaya kemanusiaan itu tidak semuanya sifatnya dinamis dan juga oke. When judge solely dream of continual progress. Nah, jadi maksudnya ini kalau dilihat dari unstable lagi ini. Jadi dikatakan kalau cuma dilihat dari kriteria internal dari teknologi gitu ya, dia dikatakan bahwa merupakan contoh dari mimpi untuk terus maju itu dikatakan unrealized, itu berarti tidak terwujud gitu. Karena dia terus menerus gitu ya. Dream manusia itu kan tidak pernah selesai gitu ya, dia terus menerus gitu. Intinya seperti itu. Nah, technological progress however is not the same thing as progress in general. Nah, ini penting saudara, bahwa kemajuan teknologi itu sebetulnya tidak berarti atau tidak sama ya dengan kemajuan secara umum gitu ya. The fact that a society is able to develop and make use of advanced technologies does not guarantee that it will be equally advanced in other areas. Jadi kemajuan di bidang teknologi itu tidak menjamin bahwa kemajuan juga terjadi di bidang yang lain. Misalnya tadi ya, di bidang crime tadi. Harusnya kan kalau teknologinya itu maju, harusnya kemanusiaan itu makin maju gitu ya. Nilai-nilai kemanusiaan harusnya juga makin baik gitu. Tapi ternyata bisa tidak. Justru misalnya tadi soal kerusakan sumber daya alam misalnya. Justru dengan teknologi maju cenderung dia malahan lebih merusak sumber daya alam dibanding misalnya yang sederhana, masyarakat yang sederhana. Malah tingkat kerusakan sumber daya alamnya kurang gitu. Demikian juga tadi soal kemanusiaan tadi ya, karena kemampuan melakukan
kejahatan justru jadi meningkat. Nah, jadi saudara, oke, teknologi itu bisa maju, tapi dia tidak bisa dijadikan indikator bahwa menunjukkan kemajuan di seluruh bidang gitu ya. Sekali lagi dia justru bisa menyebabkan kemunduran di bidang yang lain, gitu kan. Tadi soal humanity, kemudian environmental problems gitu ya, degradation, justru menjadi apa namanya lebih buruk gitu ya. Nah, jadi tidak bisa kita jadikan kemajuan teknologi itu sebagai indikator untuk kemajuan seluruh aspek kehidupan gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya di poin 3 tadi? Izin Apakah bertanya, ada Pak. yang ya? Oke, sebentar ya, tak tutup. Oke, siapa yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Tiwi ya? Iya, Pak. Maaf sebelumnya Oke. izin Pak karena jaringan ini kurang stabil, Pak. Tadi Bapak Oke, silakan. Tadi yang terakhir Bapak menyatakan bahwa kemajuan teknologi itu tidak menjamin dengan kemajuan yang lain, Pak. Lalu apakah Ya. ada cara untuk menyeimbangkan teknologi itu agar kayak peran manusia tidak hilang atau agar kemajuan yang lain itu tidak mundur gitu, Pak? Itu penting sekali. Jadi salah satu dari tujuan kita belajar ini, yang materi ini ya, masyarakat dan teknologi itu precisely, exactly itu ya, salah satu tujuannya. Bagaimana supaya teknologi itu bisa lebih yang tadi ya, yang lebih positifnya itu yang kita ini kan maksimalkan, sementara yang negatifnya itu kalau bisa kita kurangkan gitu ya. Makanya tadi misalnya ketika teknologi itu dibangun, nah tidak bisa teknologi itu tidak memperhatikan dimensi masyarakat misalnya. Apa yang terjadi dengan masyarakat kalau teknologi itu? Apakah dia misalnya menciptakan kesenjangan sosial yang semakin besar misalnya, keterpurukan di kelompok tertentu gitu ya. Nah, negatif-negatif itu kita bisa memahaminya dengan kita mempelajari apa namanya masyarakat dan teknologi ini gitu ya. Dan kita lalu bisa lebih kritis ya terhadap perkembangan teknologi gitu kan. Misalnya penggunaan energi berdasarkan nuklir gitu. Apakah memang sudah saatnya? Nah, itu bisa dikritisi. Nah, jadi itu merupakan bentuk-bentuk ya apa ya, tekanan-tekanan misalnya dari kalangan akademisi, dari mahasiswa, dari LSM gitu ya, untuk memonitor dan mengkritisi perkembangan teknologi. Nah, itu penting sekali. Jadi itu salah satu bentuk ya, bagaimana supaya teknologi itu bisa lebih tanda kutip lebih terkontrol, lebih kita bisa memaksimalkan yang positifnya. Nah, itu caranya itu ya. Tentu lalu makanya sekarang kan muncul misalnya teknologi untuk misalnya apa atau misalnya sekarang muncul gerakan untuk tidak menggunakan plastik bag begitu ya, tas plastik. Nah, ini kan gerakan-gerakan seperti ini sehingga produksi untuk membuat tas plastik itu berkurang, gitu kan. Nah, itu kan contoh-contoh bagaimana apa namanya teknologi yang lebih merugikan itu bisa dikendalikan dan berbagai hal. Kita lihat misalnya gerakan-gerakan lingkungan hidup seperti Greenpeace itu dalam hal lingkungan gitu ya. Tapi juga teknologi yang bisa menyebabkan dehumanisasi gitu kan. Nah, sekali lagi jadi ini pentingnya adalah berdasarkan pemahaman analisis kita tentang dampak-dampak negatif itu, lalu kita bisa menyampaikan pemerintah dan juga kalau swasta private gitu mengembangkannya ya itu juga ke situ. Jadi itulah manusia ya. Eh,
Apakah suara saya sekarang sudah kembali? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Aduh. Pak. Oh lala, ya jadi begitu ya tadi Mbak Tiwi, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang ini perlu dia tetap dikendalikan ya, ada pagar-pagar moral, agama itu menjadi penting gitu. Dia nggak boleh lepas sendiri perkembangan teknologi. Oke, ada lagi? Bapak, mohon maaf suaranya tidak ada. Lanjut sekarang. Ya. Suaranya hilang. Sudah ada, Pak. Sudah ya, sekarang udah. Saya baca di chat suaranya hilang. Iya, ya. Nah, ini yang poin keempat, teknologi dan rasionalitas. The development of technology has stimulated a belief that progress is a natural part of human life. Jadi saking ininya ya teknologi itu, saking progresnya bersifat progres begitu hebatnya perkembangan teknologi sampai lalu itu ada satu semacam kepercayaan bahwa progres itu ya, kemajuan itu merupakan bagian yang normal ya dari kehidupan manusia gitu ya, dipandang seperti itu gitu ya, karena perkembangan teknologi ini yang terus menerus ya progres gitu ya. Nah, the progressive development of technology set of cultural values and mental process. Tadi saya tekankan soal intelligence di awal tadi, tapi ini juga ada dikatakan itu adalah produk dari nilai-nilai budaya dan mental ya, proses mental dan nilai-nilai budaya tertentu, distinktif ya, satu yang spesial ya, nilai-nilai budaya dan juga proses mental that are characterized by rational approach. Jadi apa itu distinktifnya itu? Yaitu bersifat rational approach. Sudah satu nilai ya terhadap dunia ini, jadi tidak menggunakan pendekatan mistik begitu kan, magical seperti itu ya, tapi pendekatannya adalah rasional, dikatakan rational approach terhadap dunia ini, penjelasannya dan juga bagaimana mengontrolnya ya. Jadi penjelasan terhadap dunia dan segala persoalannya itu dan bagaimana mengatasi mengontrolnya gitu ya. Nah itu dilakukan dengan pendekatan rasional. Ya, jadi sekali lagi bukan mystical, bukan magical, bukan kekuatan-kekuatan magis gitu ya cara menjelaskan, tetapi rasional. Nah ini yang mendorong berkembangnya teknologi, dikatakan. Technological development is more than the random accumulation of tools, technique, and organizational form. Jadi perkembangan teknologi itu bukan sekedar akumulasi, tadi akumulatif memang ya, sekedar secara random saja gitu ya. Tetapi ada satu underlying-nya, ada satu prinsip yang di balik itu gitu kan, yaitu adanya attitudes tadi itu ya, dan orientasi ya. Jadi sikap dan orientasi that are collectively described as rational. Nah, jadi sikap gitu ya, orientasi nilai budaya yang tadi itu yang mendekati dunia secara rasional. Nah, itu disebut dengan rasional ini ya. Jadi nilai-nilai rasional atau rationality ya, rasionalitas. Nah, ini sebetulnya dikatakan merupakan perangkat nilai-nilai ya, sikap-sikap, values, mental process yang menjadi menjadi karakter sosial budaya itu ya, yang mendorong lahirnya itu kan. So ini adalah produk dari sistem nilai seperti itu gitu ya, rasional ini. Nah makanya kalau misalnya orang mengandalkan pendekatan magical
power gitu kan, mystical power penjelasannya. Nah itu nampaknya cenderung tidak mendorong ya, cenderung tidak mendorong berkembangnya teknologi. Tapi teknologi mendapatkan lahan yang subur ya, berkembang di masyarakat dengan nilai-nilai rasional, rasionalitas ini. Bapaknya hilang ya? Iya, komentar. Mangga Husni, teruskan. Iya ya, ini internetnya ini kacau nih, lempar lagi. Sekarang suara saya normal? Normal, Pak. Normal, Pak. Normal, Pak. Aduh. Masih lagi, Pak. Oke, saya lanjut. Macet lagi tadi, Macam Pak. mana ini? Nah, ini masalah lagi. Unstable melulu. Sebentar ya, saya cek kenapa sih. Oh, I see. Hang on. Saya ganti dulu ini. Jalur ininya. Oke, ganti jalur. Iya, Hisan, semangat. Hisan, Arifah, semangat. Semangat. Terima kasih atas semangatnya. Oke, saya lanjut ya, Hisan ya, biar semangat. I hope this is gonna be okay now. Oke, so tadi ya saya ulangi ya, berarti this one was actually when I was terlempar, saya sedang menjelaskan hal ini. What makes technologically progressive society different from others is that its method of problem solving are oriented toward an objective scrutiny. Jadi itu gitu ya, scrutiny itu kita mengamati dengan teliti gitu ya, secara objektif kita lihat. Jadi mengatasi masalah itu lalu kita kaji dengan secara mendalam dan objektif problem yang sedang kita hadapi, lalu juga ditambah dengan yaitu secara sistematik lalu empirik gitu ya, basisnya kita eksamin dia, kita kaji dia gitu ya,
lalu lihat apa saja kemungkinan solusinya, lalu kemudian secara logis menyeleksi apa yang terbaik itu solusinya. Nah, itulah sebetulnya yang membuat masyarakat yang secara teknik, yang secara teknologi itu kembang ini pola pemikiran, pola perilaku ya, pola perilaku dalam menghadapi masalah ya, penyelesaian masalahnya seperti ini gitu ya. Jadi bukan ketika gagal panen, wah ini berarti kita sedang ada dewa-dewa yang sedang marah kepada kita gitu. Bukan gitu ya. Ininya pendekatannya. Kenapa ini banjir? Ini ada apa ini kok bisa banjir gitu ya? Diteliti gitu kan. Scrutinize problemnya itu ya, dikaji gitu. Lalu disistematik, dikaji dengan data-data empiris gitu ya, dieksamin dia, diteliti, lalu kemudian diambil alternatif apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, budaya seperti ini, pola-pola budaya dan perilaku ini yang mendorong ya satu masyarakat itu menjadi progresif secara teknologi gitu ya. Technologically progressive society itu different dia. Tapi kalau masyarakat yang selalu melihatnya larinya ke ke mystical, magical power gitu kan untuk semua masalah. Nah, itu cenderung dia tidak akan progresif secara teknologis. Nah, beyond this approach to the solution of problems lies another cultural attribute. The belief that solutions are possible and that constant changes are necessary in order to realize them. Nah, jadi selain yang tadi itu, nilai-nilainya juga adalah satu keyakinan ya. Jadi satu nilai budaya yang memiliki keyakinan bahwa solusi ya, penyelesaian itu selalu ada gitu ya. Dan perubahan terus-menerus itu diperlukan gitu untuk mengatasinya. Jadi kalau orang yang tidak mau berubah, yang konstan ya sudahlah gitu. Itu susah. Secara teknologi dia akan lambat berkembangnya, itu dikatakan ya. Tapi kalau orang selalu memikirkan pasti ada solusi gitu, tidak putus asa, ini kan memang sudah takdir gitu kan. Nah, kalau begitu kan susah untuk progresif secara teknologis. Tapi kalau orang yang culture yang selalu meyakini ada solusi itu adalah possible dan perubahan itu menjadi bagian yang selalu penting gitu ya untuk mengatasi masalah itu. Nah, itu ciri-ciri dari culture atau budaya, atribut dari budaya yang masyarakatnya progresif secara teknologi, dikatakan seperti itu. Nah, a society imbued with rational ethos is dynamic and essentially optimistic, and it's exhibit the confidence necessary to alter existing ways of doing things in order to gain particular benefits. Jadi masyarakat yang dipenuhi, diisi dengan etos yang rasional tadi itu ya, itulah yang dinamik dan dinamis masyarakatnya dan optimistik gitu ya. Dan karena itu meyakini bahwa tadi itu segala persoalan basically bisa dicarikan solusinya. Dan menjadi and it exhibit the confidence necessary ya to alter existing. Jadi Jadi ada satu keyakinan, confidence gitu ya, bahwa ini kita bisa untuk melakukan perubahan-perubahan, memperbaiki kondisi yang ada. Nah, di buku itu diberikan contoh misalnya kekeringan dan hujan gitu ya. Kalau dulu orang mungkin kekeringan dan hujan itu dipandang sebagai satu memang fenomena alam yang tidak bisa diapa-apain gitu kan ya, ya sudah gitu kan. Ini bahkan ada yang mungkin takdir atau karena hukuman dari roh-roh nenek moyang dan segala macam gitu ya. Karena apa? Nah, lalu tidak dicarikan solusinya apa gitu kan. Nah, maka kalau orang yang menggunakan rasionalistik tadi itu, maka kalau kekeringan diciptakan mungkin dam segala macam, juga untuk hujan bagaimana penampung hujan, mengendalikan air dan seterusnya sehingga tidak menghancurkan gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, saya kira ini hampir bagian akhir ya. Hidup dalam masyarakat teknologis. Bagaimana kita hidup dalam masyarakat teknologis? Kita ini kan memang hidup kita sekarang ini adalah kita ini merupakan masyarakat teknologis tentu saja, karena pasti semua kita sebetulnya semua juga masyarakat teknologis ya. Tapi kita sekarang semakin rumit, semakin kompleks gitu ya teknologi kehidupan kita.
lebih rumit dan kompleks dibanding yang masyarakat sederhana di awal gitu kan. Nah, the development and application of technologies that are suited to our needs requires the informed participation. Jadi sebetulnya ya sangat penting itu supaya teknologi. Nah, ini tadi pertanyaan siapa tadi? Tiwi ya, pertanyaan Tiwi. Sebetulnya kita itu mengetahui ya supaya kita berpartisipasi. Nah, ini yang dikatakan di sini ya. The development and application of technologies that are suited ya, yang cocok kepada kebutuhan kita itu membutuhkan informed participation. Jadi perlu partisipasi kita dengan kita memahami ya itu, dan itu perlu dari banyak orang, bukan hanya segelintir orang. Itu ya, of a wide range of people. Jadi sebanyak mungkin sebetulnya masyarakat itu harusnya well informed tentang bukan soal teknisnya secara mekanisnya gitu ya, tapi tadi misalnya dampak-dampaknya apa gitu ya, sehingga kita bisa mengatakan tidak untuk teknologi tertentu gitu ya. Ini yang dimaksud ya. Ya, jadi perlu ya melibatkan sebanyak mungkin suara masyarakat gitu dalam kita memutuskan atau mengembangkan teknologi. A realistic sense of control, including sense of having some control over technology, is essential for an individual. Nah, ini juga ya, bahwa kita punya rasa, ada rasa kita mampu mengatasi, mengontrol teknologi itu penting. Kalau kita merasa kita powerless gitu ya, kita pasrah, nah itu kan sebetulnya membuat kondisi mentalitas kita sebenarnya kurang sehat dikatakan. Jadi a sense of control itu penting. Dan karena itu maka partisipasi yang meluas tadi itu saya katakan di awal juga ya, bisa bentuk misalnya protes terhadap kebijakan yang memang kita lihat itu lebih merugikan gitu ya. Nah, technology's benefit cannot be separated from its cost ya. Jadi keuntungan-keuntungan dari teknologi itu tidak bisa kita hanya melihat aspek keuntungannya, tapi kan ada cost-nya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, maka di sini dikatakan if a democratic is truly democratic, itu kan, if society kalau masyarakat itu memang betul demokratis, maka keputusan tentang mana teknologi yang layak, mana yang wajar untuk dikembangkan dan mana yang tidak, itu sebetulnya memerlukan partisipasi, gitu ya. Sebanyak mungkin masyarakat berpartisipasi, ikut mengontrol, ikut mengendalikan. Sekali lagi ini bisa menekan ya, mengurangi tadi aspek-aspek negatif seperti tadi yang juga ditanyakan oleh Tiwi ya. Oke, jadi perlu partisipasi aktif dari setiap warga masyarakat dalam menentukan perkembangan teknologi. Bentuk partisipasinya macam-macam ya. Bisa dengan kita, misalnya kita menolak, kita memberikan masukan, kita segala bentuk itu bisa merupakan bentuk dari partisipasi kita dalam ikut menentukan, ikut mengontrol perkembangan teknologi. Tidak sepenuhnya hanya dilepas kepada misalnya pengusaha dan penguasa itu. Karena kalau hanya pengusaha misalnya, wah itu bisa jadi mereka yang penting untung gitu. Tapi bagaimana dampak-dampak negatif terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, kondisi sosial, ada orang-orang yang terlempar dari pekerjaan dan sebagainya begitu ya, itu menjadi tidak diperhatikan. Nah, bagian terakhir saya ingin secara umum ini perkembangan teknologi dalam masyarakat secara umum ya. Ini bagian terakhir. Menurut Schwab ya, perubahan cara hidup manusia secara mendasar yang pertama itu disebabkan oleh revolusi agraria, yakni perubahan dari berburu meramu ke sistem bertani. Itu yang pertama kata Schwab, terjadi perubahannya. Kemudian setelah itu, maka perubahan mendasar itu terjadi akibat serangkaian revolusi industri yang disebut dengan revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan yang kini yang keempat. Nah, jadi Anda sudah banyak tahu pasti melihat gambar ini, sudah sangat familiar ya pasti. Jadi setelah tadi revolusi agraria, yaitu berubahnya dari meramu dan berburu dan meramu lalu masuk ke pertanian secara menetap gitu ya. Itu yang pertama, terjadi perubahan mendasar kata Klaus Schwab itu ya di bukunya The Fourth Industrial Revolution. Nah, maka yang berikutnya yang mengubah kehidupan masyarakat secara mendasar adalah revolusi industri. Mulai dari revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan yang sekarang keempat. Nggak tahu apa yang kelima nanti ya. Nah, kalau yang pertama itu ditandai dengan penemuan mesin uap ya dan rel kereta. Nah,
Nah, itu industri yang pertama, mesin uap ditemukan, wah itu luar biasa di Eropa ya, Inggris utamanya itu. Lalu itu menyebabkan perubahan yang dahsyat ya, sekitar 1760 sampai 1840 ya. Jadi abad ke-18 sampai abad ke-19 gitu ya. Itu revolusi industri yang pertama, penemuan mesin uap dan rel kereta. Lalu kemudian revolusi yang kedua, industri kedua, mulai akhir abad ke-19, yaitu dengan ditandai dengan produksi massal ya, penggunaan listrik dan sistem ban berjalan. Produksinya menggunakan sistem ban berjalan itu sehingga cepat sekali gitu ya. Proses produksinya. Ini produksi massal, apa saja itu diproduksi secara massal. Nah, itu akhir abad ke-19. Nah, itu merupakan dikatakan revolusi industri yang kedua. Lalu revolusi industri yang ketiga itu 1960-an sampai 1990-an itu ditandai dengan penemuan komputer dan revolusi digital. Ya, jadi penemuan komputer tahun 60-an 90-an ini menandai revolusi industri yang ketiga ya. Penemuan komputer itu sendiri ya pada tahun 60-an sampai 90-an itu sekali lagi merupakan tonggak berikutnya, yaitu dikatakan itu adalah revolusi industri yang ketiga. Nah, kemudian yang kita masuk sekarang ini revolusi industri yang keempat itu ditandai dengan era internet, ya, internet dan AI, artificial intelligence, big data segala macam yang sekarang ini itu karena ini adalah era internet atau sering dikatakan IoT ya, Internet of Things gitu ya. Internet of Things, IoT, dan AI, artificial intelligence, dengan tentu big data di dalamnya. Nah, ini dari Schwab ya, Klaus Schwab itu membagi ini dan ini luar biasa itu kan, perubahan masyarakat yang sangat mendasar di revolusi industri 1, 2, 3, dan 4 nih. Ini kita sekarang revolusi industri keempat ya, kayak lagu Vina ya. 1, 2, 3, dan 4 ya jadinya ya, belum sampai yang kelima. Nah, ini ya, jadi jangan lupa ya, ini apa-apa yang menandai masing-masing revolusi industri ini. Yang pertama tadi itu mesin uap dan kereta, yang kedua itu adalah produksi massal, listrik dan sistem ban berjalan, yang ketiga itu penemuan komputer dan revolusi digital. Jadi digital revolusinya sudah ada di yang ketiga sebetulnya. Tapi yang keempat ini lebih kepada era internetnya, Internet of Things dan artificial intelligence-nya. Nah, itu dari Klaus ya, Klaus Schwab ya. Nah, kalau yang Salgues nanti Anda bisa lihat juga dia membagi society-nya. Kalau tadi teknologinya, si Salgues 2018 membuat ini masyarakatnya yang tadi ya, hunting and gathering tadi, masyarakat berburu dan meramu, lalu terjadi di bidang pertanian itu revolusi agraria, maka berubah menjadi agrarian society, lalu dari agrarian society masuk ke industrial society gitu ya. Nah, lalu kemudian ketika tadi sudah mulai komputer dan yang ketiga tadi itu ya, komputer dan digital tadi itu, maka information society. Nah, yang masuk ke industri yang keempat tadi, revolusi industri keempat itu menghasilkan masyarakat yang disebut dengan super smart society dikatakan. Nah, itulah perkembangan secara umum dari masyarakat. Oke.